Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, bayangkan sejenak. Sebuah dunia yang penuh dengan keyakinan dan dogma yang sudah mendarah daging. Seorang pria yang sejak kecil telah terlatih untuk membela keyakinannya. Seorang misionaris Kristen yang hafal Injil dan membenarkan setiap ajaran yang diyakininya. Namun suatu hari, pria ini yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempertahankan keyakinannya, berhadapan dengan sebuah kitab yang tak terduga, Al-Quran. Apa yang terjadi ketika seorang misionaris Kristen berusaha membuktikan kesalahan sebuah kitab yang dianggapnya tidak benar? Bagaimana jika Al-Quran ternyata tidak seperti yang ia bayangkan? Tidak ada yang pernah memprediksi bahwa kitab ini, yang awalnya ia anggap penuh dengan kesalahan, justru akan mengguncang dunia pemikirannya. Apa yang ditemukan Dr. Gary Miller dalam Al-Quran yang tak bisa ia sangka? Mengapa seorang ilmuwan dengan latar belakang matematikanya malah beralih menjadi pembela Islam? Ini adalah kisah Dr. Gary Miller, seorang misionaris Kristen, dosen matematika, dan ilmuwan yang masuk untuk membuktikan kesalahan Al-Quran. Sahabat Islam, dia seorang ilmuwan, seorang intelektual, seorang pengkritik teologi yang tidak kenal ampun. Dr. Gary Miller, seorang dosen matematika asal Kanada yang mendedikasikan hidupnya untuk membongkar kesalahan Al-Quran. Namun, apa yang ia temui dalam pencariannya jauh melampaui harapan atau dugaan. Sebuah kebenaran yang tidak hanya mengguncang keyakinannya, tetapi juga mengubah hidupnya selamanya. Dr. Gary Miller lahir di Kanada, tumbuh dalam lingkungan Kristen evangelis yang kental. Sejak muda, ia terlatih untuk mempertahankan keyakinannya, menghafal Injil, dan berjuang untuk menyebarkan ajaran Kristen. Tapi ia lebih dari sekadar seorang pengikut. Ia adalah seorang pemikir, seorang dosen matematika yang berbicara dengan logika dan angka-angka yang tajam. Sebagai seorang misionaris, tujuannya jelas, membuktikan bahwa Al-Quran penuh dengan kesalahan dan ketidaksesuaian. Ia memulai studi Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengungkap kebohongan yang ia yakini ada di dalamnya. Namun, saat ia membuka halaman pertama Al-Quran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tidak ada dongeng, tidak ada fiksi, yang ia temui justru sebuah teks yang menantang pemikiran rasionalnya. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Jika ia datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti terdapat banyak pertentangan di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Sebagai seorang matematikawan, ia merasakan gelombang logika yang tidak bisa ia abaikan. Di luar semua yang ia duga, ia menemukan sebuah koherensi yang tak tertandingi, yang tak dapat dijelaskan hanya dengan akal manusia semata. Tak ada kontradiksi dan tidak ada kekeliruan. Sahabat Islam, inilah sebuah keputusan Dr. Gary Miller yang mengubah segalanya dan menggoncang Eropa. Aku masuk ke dalam studi ini untuk membuktikan Al-Quran salah, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Ia tidak hanya menemui logika dan ilmu yang tak bisa dibantah, tetapi juga sebuah suara yang menarik hatinya, bukan mujizat atau mimpi aneh yang membawanya kepada keputusan ini, melainkan sebuah suara dalam logika yang tidak dapat ia elakkan. Aku masuk untuk menemukan kesalahan, namun aku justru menemukan kebenaran. Dr. Gary Miller akhirnya mengucapkan syahadat. Ia mengganti namanya menjadi Abdul Ahad Omar dan mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah ia kenal. Ia tidak lagi menjadi seorang misionaris Kristen, tetapi seorang pembela Islam yang rasional, yang didorong oleh ilmu pengetahuan, bukan emosi atau mistik. Sahabat Islam, setelah ia masuk Islam, ia menjadi dai sehingga banyak ceramah yang menginspirasi dunia. Ceramahnya yang paling terkenal, The Amazing Quran, mengguncang banyak orang. Di sana, ia menjelaskan betapa luar biasanya struktur Al-Quran, tantangan ilmiah yang terkandung di dalamnya, dan bagaimana Islam berbeda jauh dari agama-agama lain yang berusaha mengkultuskan tokoh-tokoh mereka. Al-Quran bukan hanya kitab spiritual, tapi juga sebuah kitab logika dan tantangan, katanya dengan penuh keyakinan. Pendekatannya yang bukan mistis, tetapi rasional dan matematis, membuat banyak orang membuka mata dan menerima Islam. Tidak ada tipuan atau hura-hura, hanya sebuah kebenaran yang sulit untuk dihindari. Sahabat Islam,
Berikut adalah beberapa hal yang membuat Dr. Gary Miller terperangah dan tidak bisa lagi menyangkal kebenaran Al-Quran. 1. Kritik Al-Quran terhadap pembacanya sendiri. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Surah As-Saff ayat 2. Sebuah pertanyaan yang memaksa setiap orang untuk introspeksi. Dr. Gary Miller menilai bahwa ayat ini sangat luar biasa karena ia menunjukkan tingkat introspeksi yang tinggi. Tidak banyak kitab yang berani mengkritik pembacanya secara langsung dan memaksa mereka untuk melakukan perbaikan diri. Bagi Dr. Miller, ini adalah sesuatu yang hanya bisa berasal dari wahyu yang benar. 2. Transparansi wahyu. Wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak hanya sempurna, tetapi juga penuh dengan kejujuran. Bahkan ketika Nabi ditegur, wahyu tetap terbuka dan jujur. Dr. Miller mengungkapkan kekagumannya terhadap keterbukaan Al-Quran dalam menyampaikan wahyu, bahkan dalam hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi Nabi Muhammad. Ini sangat berbeda dengan banyak kitab lainnya yang sering menyembunyikan kelemahan tokoh utama mereka. 3. Konsistensi ilmiah dalam ayat-ayat alam dan penciptaan. Ayat-ayat yang mengungkapkan keajaiban alam semesta yang tak mungkin diketahui pada zaman itu, memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang kebenaran Al-Quran. Sebagai seorang ilmuwan, Dr. Miller tidak bisa mengabaikan presisi ilmiah dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan fakta-fakta alam semesta yang baru ditemukan belakangan ini oleh sains. Hal ini sangat mempengaruhi pandangannya terhadap Al-Quran. 4. Tidak ada rekayasa sejarah. Kalau ini karangan Muhammad, pasti akan terlihat upaya pembelaan dirinya. Tapi ini seperti suara dari luar dirinya. Dr. Miller merasa bahwa Al-Quran tidak memiliki upaya untuk membela diri atau menciptakan narasi yang menguntungkan diri Nabi Muhammad. Sebaliknya, ia merasakan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar-benar datang dari luar diri Nabi Muhammad. Suatu bukti yang meyakinkannya akan keaslian wahyu tersebut. Sahabat Islam. Kisah Dr. Gary Miller mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Islam bukan sekadar agama warisan, tetapi agama yang menantang akal dan menundukkan hati. Dr. Gary Miller menemukan Islam bukan karena suatu ajaran luar biasa, tetapi karena Al-Quran mengajaknya berpikir. Dan hari ini, kami ajak Anda bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita membaca Al-Quran seperti ia membacanya? Sudahkah kita merenungkan setiap ayatnya dengan pikiran yang terbuka dan hati yang jujur? Sahabat Islam tahu sendiri jawabannya. Tapi karena saya tidak bisa menolak kebenaran, Dr. Gary Miller Abdul Ahad Omar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.